Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Gimana, Bin? Baru 10, 11. Ya, Pak, sebentar saya kabarin. Tunggu 5 menit ya. Bisa dimulai kan, Bin, sekarang, Bin? Bin. Bagaimana, Pak? Udah bisa dimulai, doa dulu lah. Baik. Bapak. Sebelum memulai kegiatan kuliah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Untuk tadinya saya lancang seperti pengen luring, tapi kebetulan kelas anak semester satunya mereka rupanya nggak jadi luring, jadi daring. Aduh, kalau saya hanya lari satu kelas itu rasanya jadi dibatalkan, dan hari ini daring saja. Dan sebenarnya untuk mata kuliah fisika lingkungan ini dengan tugas-tugas yang menumpuk dari awal itu sudah cukup sebenarnya. Jadi saya ini tinggal minta progres ya. Kedengaran suara saya, Bin? Dengar, Pak. Ya. Saya hanya ingin progres dari tugas yang diberikan. Kemudian nanti endingnya dikompilasi dalam satu buku ya, Bin. Ya, Iya, Pak. jadi kelompok satu, kelompok dua digabung, kemudian digabung, diurut halamannya, dibetulkan jumlah halamannya, referensinya diluruskan. Sehingga nanti angkatan ini menghasilkan satu buku khusus tentang energi terbarukan itu, gitu, Bin. Itu harapan saya. Nah, nanti nama kelompoknya ditulis satu halaman, ya. Ini buku ini nanti saya share ke angkatan-angkatan berikutnya. Ini salah satu cara menulis buku ya. Kalau dari awal itu lama, bisa 10 tahun. Nah, tapi ini dengan translate, tapi bukan berarti translate murni. Banyak hasil diskusi, banyak tambahan jurnal, dan seharusnya kalau memang mau bagus lagi, setiap bab itu didiskusikan terus ditambah dengan hasil masukan gitu ya. Tapi saya kira dengan mendengar, membaca ya, dan menjelaskan itu masing-masing
bisa memahami apa isi buku yang dibedah. Gitu kira-kira. Ya, itu salah satu cara belajar yang cukup simpel, khususnya belajar fisika lingkungan, lain halnya dengan mata kuliah yang lain. Karena bagaimanapun juga substansi ilmu fisika lingkungan itu sudah sangat amat banyak di buku-buku, ya, khususnya dalam buku asing yang sengaja saya ambilkan ini dalam arti jangan membaca buku bahasa Indonesia semata. Sekalipun bahasa Indonesia Inggrisnya nggak bagus, ya ini saya tetap saja ada Google, ditranslate, kemudian dibaca, dipahami. Saya yakin itu nanti saudara untuk semua materi substansi ilmu. Nah, ke depan itu seperti itu. Nah, lebih-lebih kalau saudara memahami betul tentang apa yang ada di dalam fisika lingkungan, itu sebenarnya hampir total materi fisika utuh. Karena fisika objeknya fenomena alam khususnya. Dan sekarang masyarakat dunia lagi bingung dengan kondisi lingkungan yang sebenarnya. Yang sangat dibutuhkan informasi dari orang-orang fisikawan. Karena yang paling tahu kondisi fisik dari alam itu, yang paling paham ya orang fisika. Jadi sisi litosfer, atmosfer, hidrosfer, sampai termasuk biosfer sekaligus. Cuma masalah sosial saja yang tidak dipahami oleh orang fisika. Tapi dari konsep-konsep fisika itu masuk semua. Nah itu maksud saya. Jadi kira-kira nanti tugasnya buku yang sudah saudara translate ditambah dengan jurnal-jurnal per substansi topik, ya, boleh ditambah lagi, mungkin masih ada waktu. Kita masih 4 kali pertemuan, ya. Ya, Bin, 4 atau 4 atau berapa? Kalau nggak salah 4 Pak, 4 atau 5 Mas. Ya, antara 4 5 lah kira-kira. Nah, nanti dikemas dulu. Jadi hari ini saya hanya ingin monitor tambahan-tambahan, tapi saya kira karena 2 kelompok, ini kan 2 kelompok besar ya, Bro. Ada 10 kelompok Pak. Ya, masing-masing dari satu buku kan. Masing-masing ada 2 buku tapi ada 10 kelompok begitu Pak. Iya, dipecah itu. Maksud saya kan masing-masing udah nambahin jurnal juga. Jurnal Sudah Pak. Ya. Ada yang masih berprogres, ada yang sudah hampir selesai juga. Ya, ya dikemasi bahasanya. Saya belum baca terus terang. Ini sebenarnya hari ini saya harus di Malang dan Brawijaya sebenarnya, tapi saya bolos nggak mau. Ditugas dari UNJ. Karena saya masih ingat tugas-tugas di anak, terutama anak semester 1. Kalau fisika lingkungan nggak seberapa. Terus sama anak bimbingan yang cukup banyak saya. Nah, dari materi ini, saudara bisa ngambil untuk topik penulisan tugas akhir. Kalau saudara baca secara keseluruhan, jadi nanti tugas setelah ujian, setelah selesai, masing-masing itu membaca dari A sampai Z buku ini. Sehingga nanti target saya ya anak fisika paham persis tentang sekarang yang menjadi kebutuhan dasar di dalam kehidupan manusia global, khususnya energi terbarukan. Saya pilihkan ini karena memang ini esensi banget untuk pemahaman orang fisika mengantisipasi layanan masyarakat. Nah, semester ini kalau nggak salah saya ada 3-4 anak yang ngambil fisika lingkungan untuk skripsinya. Ya. Jadi ya syukur-syukur nanti kalau Anda semua tertarik dengan materi yang saudara kupas dari buku ini, ya. Nah, terus sebagian kecil tidak mungkin ini. Contoh-contohnya ada nanti dari jurnal itu saudara bisa angkat menjadi skripsi yang memungkinkan untuk membantu mempercepat penyelesaian studi juga. Jadi kira-kira itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Barangkali ada yang ingin tanya dulu. Atau saya pengen mendengar penjelasan dari kelompok 1, kelompok seterusnya. Seringkas saja masing-masing. Coba berapa kelompok 1, berapa jurnal yang sudah diinput ke buku. Kaitannya dengan apa gitu. Mungkin gitu, Min. Silakan, mulai dari kelompok 1 kamu Pandu bisa dengerin aja. Saya belum baca terus terang. Untuk kelompok 1, apakah ada di Zoom semua? Ada yang ingin sampaikan? Berapa jurnal, intinya gitu aja lah yang sudah diinput dari kelompok 1.
Bentar Pak, dihitung dulu Pak. Yang lain disiapin. Tidak usah dibaca satu persatu. Tidak usah per topik ya. Kira-kira menambah sehingga saya belum baca itu soalnya. Kurang lebih ada 26 jurnal Pak. Ini kelompok 1 ya. Untuk bab 1 dan bab 2. Oke. Tunggu saja ke daftarnya. Dan bab 1, bab 2, 26 jurnal. Tunggu Ustaz. Sambungan. Silakan. Berikutnya. Kelompok 2 kali. Bab 1. Udah. Berikutnya, Vin. Ini kelompok eh, selanjutnya kelompok 2 ada Anissa Febi, Anet, Selfie, sama Rayani Zati. Bab 3, 4, sama 5. Tentang mesin panas mekanik, konverter energi panas laut, sama termoelektrik. Ada beberapa jurnal yang sudah dimasukin, kalau boleh tahu. Kelompok 2 udah sekitar 20 jurnal. Ada kelompok 3. Lanjut aja, nggak apa-apa. Cukup. untuk kelompok 3. Untuk kelompok 2 masuk Kenapa kelompok 2 bagaimana Anet? Volgas kelompok 2 setiap subbab kami minimal 1 bab, jadi kemungkinan udah lebih dari 20 jurnal yang kami tambahkan. Untuk kelompok 3 ada Tiara, Safa, sama Kadea. Bab 6, 7, sama 8. Gimana progresnya? Halo? Kelompok 3. Ya, Bab 6 udah kurang lebih 16 jurnal. Terus untuk bab 8 ada 2 jurnal. Bab 7 kurang lebih 20 jurnal, Kak. Berapa bab 7-nya? Kurang. Sebentar, Pak. Bab 7-nya lagi dihitung. Sembilan, Pak. Jadi semua 20, 16, 2, 9. 11, 37 ya? 27, Pak. Ya. Oke. Selanjutnya kelompok 4 ada Arif, Arsyan, sama Faisal. Ini bab 9 aja karena bab 9 banyak. Satu bab doang. Tentang sel bahan bakar. Bisa disampaikan progresnya. Baik, izin menyampaikan dari kelompok 4 karena cuma 1 bab
dan ada 15 subbab. Jadi jurnal yang sudah dimasukin itu ada 15 jurnal. Oke, terima kasih. Kelompok berikutnya. Kelompok selanjutnya kelompok 5 ada saya sendiri sama Dava sama Nando juga. 10 sampai berapa? Iya, 10 dan bab 11 Pak tentang produksi hidrogen sama penyimpanan hidrogen. Mungkin bab 10-nya di saya ada Banyak ada nih. 6 jurnal ya, tapi ada 2 jurnal yang sub yang bagian bawah itu saya lupa nambahin kayaknya. Jadi masih kurang 2 subbab lagi yang belum. Untuk bab 11-nya sudah semua ada berapa ini? Ada 7 jurnal kalau nggak salah. Jadi totalnya ada 15. Ya, mantap ya. Oke, makasih. Berikutnya, nomor 6. Kelompok 6 ada Haris, Seha sama Lili. Bab 12 dan 13. Silakan disampaikan. Yes. Kurang lebih ada 16 jurnal karena di setiap bab ada 4 subbab. Jadi setiap subbab kami pakai 2 jurnal. Bab 12 saja ini. Iya, kurang lebih Pak, nanti bisa ditambah lagi. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Bab berikutnya, kelompok 7. Ya, kelompok 7 bab 14 ada Aulia, Elsa sama Natasha tentang konverter fotovoltaik. Silakan disampaikan. Ya, untuk dari kelompok 7 bab 14 kita ada 15 bab ya. Itu aja sih. Berapa jurnal? Ada 15 jurnal, Pak. Oke, terima kasih. Kelompok 8. Kelompok 8 bab terakhir ada 15 sama bab 16. Ada Anissa, ada Ilan, sama Irsya. Bisa disampaikan progresnya. Untuk Anissa, ada Ilan sama Irsya, apakah ada di Zoom? Ada Tang Bintang. Untuk kelompok 8 itu kan ada 2 bab. Kita udah ngumpulin kurang lebih 20 jurnal. Wih. Sudah disambung belum, Mbak? Sudah dimasukin Sudah. belum, Mas Len? Sudah ditempelkan maksudnya tidak? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sudah ya, Bin? Masih ada kelompok 9 sama 10, tapi di buku yang satunya, Pak, yang buku Global Warming. Oh iya. Silakan. Kelompok 9 ini ada Anggi, Amber, sama Syamsinar. Ini babnya ada banyak, Pak, yang global warming. Ada 10 bab, tapi karena tiap babnya cuma nggak sebanyak yang buku pertama, jadi satu kelompok 5 bab. Mungkin bisa disampaikan progresnya. Terserah, pokoknya ada nilai tambahan jurnal aja gimana? Kelompok 9. Iya Pak, untuk kelompok 9 itu masih ada yang belum selesai juga. Bab 1 sampai 5 itu baru sekitar 10-an jurnalnya. Oke, nggak apa-apa. Untuk kelompok terakhir dulu, ada Michael, Noval, sama Zulmi. Bab 6 sampai bab 10.
Ya, baik. Untuk kelompok kami, jurnalnya kurang lebih ada 39 dan untuk masing-masing sub itu variatif, ada yang 1, 2, dan 3. Terima kasih. Oke, waduh, terima kasih. Udah ya semua ya, Bin. Sudah semua Pak. Oke, terima kasih. Saya baru lihat yang disampaikan, saya sudah kaget ini. Kenapa saya bilang kaget? Ini ukuran untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk mencari nilai tambah dari materi sebuah buku. Ini sudah bukan karyanya anak sarjana S1 ini sebenarnya. Tapi sengaja ini saya cobakan ya dari pengalaman saya. Nah, dengan banyak membaca diskusi dan masukan dari teman-teman ini, dan sambil belajar mengimplementasikan apa yang didapat dari bacaan jurnal. Bahkan jurnal itu sebenarnya adalah tren untuk pembelajaran saat ini. Jadi seperti yang saya jelaskan, kalau masalah buku teori itu tahun udah sekian lama itu sudah tidak ada masalah. Artinya sudah diterbitkan oleh para ahli dan saudara tinggal meniru. Tapi kalau yang dalam buku ini adalah informasi-informasi terbaru dari semua masyarakat ilmuwan. Jadi dengan memasukkan jumlah yang seperti ini, saya membayangkan saudara mempunyai kenalan silaturahim para ilmuwan yang tidak sedikit, ya, yang mencoba mengimplementasikan dari teori-teori yang ada di dalam buku tebal itu. Nah, nantinya saudara itu harus berpikir seperti ini ya, harapan saya. Ya. Walaupun nanti saya mau melihat ada yang kurang disajikan dari jurnal ini, saudara tambahkan dengan pendapat saudara, itu sangat memungkinkan nanti saudara bisa mendapatkan satu karya tulis baru ya, dan itu benar adanya. Cuma ya begitu. Nah, rata-rata kenapa saya kenalkan jurnal ini masuk ke dalam buku? Tujuan saya adalah supaya ide dasar atau keluar pendapat-pendapat Anda ya tentang bacaan yang saudara baca itu, atau saudara melihat fakta yang ada, itu dituangkan dalam bahasa ilmu. Bahasa ilmu yaitu jurnal itu. Jadi kalau nanti ada seminar, ada lomba karya ilmiah, apa saja lah gitu, saudara coba meramu dari dengan cara seperti ini adalah cara berpikir yang saudara cari selama ini, kira-kira gitu. Jadi bukan karena pinter baca buku, tapi implementasinya sampai di mana. Nah, itu harapan saya nanti mudah-mudahan dengan ini minggu depan, coba minggu ini Bintang, tolong dikompilasi dalam satu file buku. Cukup saya kira semuanya ini. Kalau yang mau nambah silakan, tapi cukup dulu lah. Saya nggak kebayang ini ngebahasnya nanti saya. Karena saya ingin kupas semua dari topik itu masuknya sampai di mana. Mungkin setelah saya baca mungkin akan pindah dari jurnal ini, pindah ke bab sekian kemungkinannya. Tapi sebelum itu saya lakukan, tolong dikompilasi minggu ini dalam satu buku. Berarti sudah ada 2 buku ya, buku kelompok 1 dengan buku kelompok 2. Sudah nggak usah saya tambah jurnal lagi, disusun aja yang rapi. Nah, termasuk jurnal-jurnal yang dipakai itu ditambahkan di dalam daftar pustaka. Siap Bintang ya? Yang lain ya? Saya kira tinggal kompilasi. Minggu depan akan saya kupas ini. Satu persatu saya jelaskan sepemahaman saya gitu ya. Nah, harapan saya buku ini nanti menjadi bagian dari yang melekat dari pemahaman Anda selama kuliah fisika lingkungan. Itu aja. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi tugas PC apa tugas kelompok atau tugas siapalah gitu ya. Kalau ini nanti terkompilasi dalam satu buku ya, insya Allah nanti menjadi suatu warisan yang akan diberikan ke adik-adik kelas. Ya, nanti adik kelas saya suruh bedah lagi, tapi ini biasanya saya sebarkan ke adik kelas, adik tingkat. Dan ini termasuk yang dibarukan ini yang lagi booming untuk dipahami oleh masyarakat global. Jadi nilai tambahnya ya kira-kira bagus lah, mudah-mudahan. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Mungkin saya bertanya tadi Pak, berarti ini ada 2 buku kan ya Pak jatuhnya? Iya betul. 1 dan buku 2. Tapi mungkin yang buku pertama itu
ngerapiinnya agak kurang rapi dikit Pak, soalnya ngatur marginnya itu susah Pak. Jadi kan ada translatean dari beberapa mahasiswa itu yang marginnya itu terlalu sempit, ada yang terlalu lebar juga. Jadi untuk menyamakannya itu butuh agak lama dikit gitu Pak. Nggak, maksudnya jangan sendiri dong. Nah, Bagi-bagi. saya dibantu sama PJ satu Syamsinar. Iya, terserah. Pokoknya kalau bisa sebelum apa? Mungkin minggu depan, 2 minggu bisa ya kira-kira. Insya Allah bisa Pak. Minggu depan break dulu. Baik Pak. Nggak usah kuliah. Ngerapiin itu. Minta bantuan teman lah. Iya Pak, nanti saya dicoba bantuan ke kelompok yang lain. Ini nilai kelompok soalnya nih. Jadi saya ingin tidak ada nilai beda di antara satu kelas itu. Tapi hasilnya produknya harus yang mencerminkan dari kelompok ini. Gitu maksud saya, Bita. Ya oke. Nggak apa-apa. Atau mungkin minggu depan baru sedikit. Nggak apa-apa. Nanti kan nggak mungkin saya belas sehari selesai juga. Mungkin si Bintang baru bab 1 sampai bab 2 saja. Ini luar biasa ngebayangin ini dengan jurnal yang begitu banyak. Kan saya harus baca satu persatu nanti. Maksud saya sekaligus nanti supaya kenapa ini masuk ke sini ya. Jurnal ini kenapa saudara masukkan ini. Tidak salah. Nah, sebaiknya nanti kita akan tahu bahwa apa yang saudara dapatkan dari belajar sendiri ya. Itu dan saya yakin langsung seperti baca novel lah, melekat gitu istilahnya. Jurnal-jurnal itu nah nanti saudara bisa tuh dari satu bab saja bisa menjadi satu skripsi asal didukung dengan jurnal-jurnal yang banyak tadi. Nanti didukung lagi kamu coba ambil contoh misalnya satu topik tentang energi solar cell misalnya, karena kan ada di situ ya, misalnya siapa yang dapat itu. Kemudian saudara lihat jurnal tentang energi solar cell itu banyak misalnya ya, sudah dikompilasi ke sini. Terus saudara pergi ke laboratorium solar cell kita ada itu kalau nggak salah. Nyoba sendiri solar cell karya Anda, buat tulisan sendiri dengan referensi yang segitu banyak. Itu yang namanya skripsi gitu kira-kira seperti itu. Di lab kita ada lab energi itu di MIPA itu ada. Jadi ada solar cell. Setelah saudara membaca solar cell ini hasilnya seperti itu, jurnal ini sini. Nah saudara nyoba. Saya melakukan tentang solar cell dengan luas ini. Itu sebuah skripsi udah skripsi itu namanya kayak gitu nanti. Terus bicara tentang apalah gitu. Pokoknya dengan cara-cara nanti kalau saudara materi keseluruhan nanti saudara bisa nulis skripsi dari topik-topik yang saudara kembangkan dari jurnal yang saudara cari ini. Nah nanti kesimpulannya kalau mau membuat skripsi itu yang paling dasar adalah mencari informasi terbaru khususnya tentang karya-karya ilmiah dari jurnal-jurnal itu. Kira-kira seperti itu Ben dan teman-teman ya. Bisa dipahami ya? Ben, kira bisa. Nih yang lain nggak bisa mengolok ya. Ada pertanyaan? Besok nggak apa-apa. Sedapatnya, tapi nanti akan saya ulas dari awal. Kita diskusikan bareng nanti minggu depan dari seberapa jauh sedapatnya. Nah kalau mau misalnya malam Senin itu dapat 3 bab, ya dikirim ke saya dulu tapi ya. Kipin ya. Oke, saya kira hari ini cukup kalau nggak ada pertanyaan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat belajar ya. Pasti, Pak. Pak. Ya.